Kembali lagi bersama gua. Jadi pagi ini gua dan istri akan terbang dari Melbourne menuju Denpasar menggunakan maskapai Batik Air Malaysia. Seperti apa penerbangannya, kayak gimana flightnya, ikuti terus. Oke, jadi pagi ini gua dan istri pengen terbang ke Denpasar, Bali, naik Batik Air. Ini bakal pertama kali buat gue naik Batik Air untuk international flight, dan kali ini cukup panjang penerbangan dari Melbourne menuju Denpasar. Ikutin terus guys. Ini antriannya panjang sekali nih, lagi mau drop bagasi. Kita sih check-in udah web check-in ya, tapi tetap harus drop package dan ini panjang banget. Checking in? Two. We got 2 bags. Like one each? Yes. 12 each. Is it a full flight today? This is full, yeah. It's really full, yeah. The queue was really long. Huh? Yeah, that's what I'm saying. Put it from gate number 8. That's what Yeah. I'm Jumpa lagi. Oke, thank you. Oke, sudah drop bagasi. Tadi meskipun antriannya panjang banget, sebenarnya overall sih not too bad lah ya. Lama tapi maksudnya lama yang wajar ngelihat panjangnya kayak gitu. Sebelumnya pernah juga ngantri di sini, dapat antrian panjang itu dan jauh lebih lama dari tadi. So tadi ya not too bad. Sekarang kita security check dan imigrasi dulu. Masuk dulu. Let's go. Departure. Finally. Let's go. Oke, beres security check, cepet banget. Imigrasi juga nggak terlalu lama. Ya ini kita udah di dalam sih pada dasarnya ya. Ini kayak pada ada banyak yang tutup tokonya ya, kayak lebih sedikit daripada terakhir beberapa bulan yang lalu. Mungkin lagi renovasi. Bisa aja. Nih kiri ini nggak ada semua nih. Ini juga pada, branded sih, barang-barang branded. iya. Nanti juga ada lagi. Nih ada bentuk tram di toko ini. Kayak di vlog sebelumnya gue udah pernah ngasih lihat sini. Tapi ini bentuknya tram jadul. Ada kursi santan nih untuk ngerayain Natal. ada pohonnya juga. Oke, masuk tanpa nunggu, langsung panggilan boarding. Ya wajar aja sih karena tadi kita datangnya mepet dan antreannya panjang. Jadi pas beres masuk langsung dipanggil boarding. Enak sih, jadi bisa langsung gas masuk pesawat. Ini detail flight gue hari ini, OD 178 menuju Denpasar. Ini dia aircraft yang akan gue tumpangi pagi hari ini, Airbus A330. Untuk kodenya di belakang 9M LFC kalau nggak salah ya. Oke, cakep ya. Batik pesawat gede, gue belum pernah sih sejujurnya. Kita lihat dalamnya gimana, let's go. Oke. Ini di dalam pesawat dan bentuk kursinya bagus sih, meskipun kecil gini. Oke, ini kita udah duduk di seat gue hari ini 49A. Dan rangkaian kursinya sebenarnya untuk yang ekonomi itu 333. Tapi di bagian ekornya, di bagian belakang tuh kayak menyusut gitu jadi 232, dan gue dan istri ngambil yang 2-nya di sisi samping ya. Satu window seat, satunya aisle yang samping. Jadi not bad untuk konfigurasi kursinya. 232 belakang nih cocok banget kalau buat kami berangkatnya berdua doang ya. Sekarang kita lihat ada apa aja di kursi ini. Let's go. Pertama ini ada headrest. Ini bisa di-adjust kanan kiri, tapi kayak nggak terlalu berasa karena kecil banget segitiga kepalanya ini headrestnya. Tapi it's fine daripada nggak ada sama sekali. Yang penting ada bantalan, ini berasa sedikit lebih nyaman, not too bad. Ini di sisi-sisi kursinya nih ada coat hook buat ngegantung coat pastinya ya, namanya juga coat hook.
Sayangnya di kursinya nggak ada colokan USB atau colokan listrik sama sekali, jadi harus hemat-hemat baterai selama perjalanan. Lalu ini tidak ada layar in-flight entertainment, tapi mereka di sini nulis ada nih in-flight entertainment Batik Air yang bisa diakses pakai device sendiri tuh. Nanti mungkin di tengah flight kita coba kali ini bisa atau enggak. Terus untuk ininya tray table-nya seperti ini, bisa ditarik. Lalu di dalam sini ada apa aja nih? Ini gue lupa ngerekam legroomnya ya, tapi tinggi gue 177 dan ini legroomnya cukup lega, jadi oke lah. Kita ambil air sickness bag, kantong muntah ya. Nih maklumat keselamatan Airbus A330-300 Batik Air, bolak-balik ya. Dan ada majalah nih, Batik Air Malaysia Bintulu Sarawak. Kita coba lihat kali ya isinya apa aja nih. Dia majalah Batik Air Malaysia Bintulu Sarawak. Ya intinya sih ya kayak in-flight magazine pada umumnya ya. Ini ada event-event yang akan ada di Malaysia, terus ada iklan-iklan. Ini keren nih, Tech Meets Diabetes. Terus iklan hotel. Dan di belakang tuh ada menunya juga ya. Mana tadi ya? Nah, ini in-flight meals yang bisa di pre-order maupun dibeli saat flight. Pilihannya ada banyak ya. Kita sih udah pre-order juga sih, tapi nanti aja gua kasih tahu makanan yang kami pre-order apa pas di tengah-tengah perjalanan. Kami memerlukan kerjasama Anda untuk memastikan semua barang kepunyaan Anda disimpan di ruang penyimpanan di atas atau di bawah kepunyaan Anda. Memegang rokok elektronik atau vape dan powerbank adalah dilarang sama sekali. Di sebelah ada Jetstar, kode VHVKD ini, Dreamlinernya Jetstar ya. Lagi nggak tahu nih, lagi loading kah atau baru mendarat? Loading kayaknya deh. Sebenarnya yang menarik dari Batik Air Malaysia untuk Melbourne Denpasar ini adalah di Denpasar tuh bakal jadi stopover aja nih untuk flight gue ini, karena nanti mereka akan lanjut ke Kuala Lumpur. Makanya mereka di sini nulisnya Denpasar dan Kuala Lumpur gitu. Jadi tapi nanti di Denpasar kami turun. Selain itu yang menarik lagi juga adalah semalam tuh kami sempat ngecek di flight 24 ya, terkait flight kami ini OD178 ini, dan terakhir itu mereka yang paling mendekati on time tuh adalah tanggal 23 November, which was kayak seminggu lalu gitu. Dan setelah itu mereka benar-benar delaynya yang parah banget, ada yang 1 jam, bahkan ada yang baru setengah 10 mereka actual departure-nya, padahal schedule-nya jam 7.45. Jadi ya ini hari ini ya not too bad lah. Ini sekarang jam 7.35, gue udah dalam pesawat. Let's see, semoga ya nggak nunggu lama di dalam. We run with 34 and flying to 36,000 feet. That is our flight plan, flight level continuous. Flow of oxygen immediately pull the mask towards you. Place the mask over your nose and mouth with a headband tightly around your head and breathe normally. Inflate your life vest at the exit before leaving the aircraft by pulling the red tag. To inflate it further, blow into this tube. This light will automatically come on.
Oke, sekarang udah di udara dan gue langsung ngetes nih in-flight entertainment mereka. Jadi tampilannya seperti ini ya, kalau connect ke wifi mereka dan buka websitenya di batik.ifi.aero, ini bisa keluar seperti ini. Jadi ada film-filmnya, ada series juga, dan ada games juga. Tapi koleksi filmnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Dan entah kenapa koleksi film internasionalnya itu bisa dibilang 100% tuh film-film India. Dan gak ada juga film-film yang emang masih baru-baru gitu. Mereka bilangnya ada sih yang recently ya, tapi kalau gue lihat sih filmnya agak jadul. Lalu di sini ada moving mapnya juga, dan ini moving mapnya karena flight aslinya ini sebenarnya ujungnya tuh di Malaysia, jadi diarahinnya ke Malaysia. Agak sedikit ngaco sih informasi di app-nya karena di situ tulisannya malah Denpasar tuh Kuala Lumpur ya. Jadi agak bingung. Dan bisa lihat juga in-flight meals juga yang tersedia ya. Ini di in-flight magazine pun ditampilkan juga, tapi kalau lebih nyaman secara digital bisa lihat menu in-flight mealsnya di app ini. Lalu ada juga peragaan safety video juga, kalau memang misalkan gabut banget mau nonton juga bisa, dan ini menurutku cukup bagus Ladies sih and karena gentlemen, ada for your menampilkan safety, we will now demonstrate the sisi-sisi use of turismenya safety. si Malaysia ya. Jadi ya keren sih untuk videonya. Dan ini ada informasi tentang fleetnya juga. Ini juga ditampilkan di in-flight magazine mereka. Lalu ada destinasi-destinasinya. Dan gue baru ngeh ternyata destinasi Australia juga udah lumayan banyak naik Batik Air ini. Dan ada berbagai macam negara-negara Asia lainnya. Ini gue melihat di dekat kursi gue agak jorok ya, kayak bekas minuman tumpah itu nggak dibersihin. Ini momennya pas belum makan lagi, sayang banget. Tapi ini makanan yang gue pesen ya, jadi kami pesen 2 makanan. Dan kalau pre-order makanan ini gratis dapat minum 1 botol kecil ini, air mineral ya. Ini istri gue pesen grilled chicken with vegetable, sedangkan gue mesennya ini adalah nasi goreng dengan chicken sate. Ini sih keduanya terlihat promising ya. Tampilannya oke, porsinya juga porsi ya kelas ekonomi ya. Dan ini dikasih juga cutlery dari kayu dan juga ada tisu. Ini langsung aja gue cobain ya, karena kebetulan gue lapar banget. Pagi-pagi udah bangun dan belum banyak makan. Kita coba ini nasi goreng, bismillahirrahmanirrahim. Untuk nasi gorengnya sendiri sih menurut gue oke aja ya, bukan yang enak banget, tapi not bad lah. Mungkin 7/10 lah nasi gorengnya. Nggak terlalu kering, cuman rasanya emang agak kurang strong aja si nasi gorengnya. Tapi gua juga pengen secara terpisah nyobain nih si ayam ya. Ayamnya sih gampang ya, jadi udah dipotong kecil-kecil gini. Dan menurut gua potongan ayamnya ini enak banget, karena dia rasa bumbu satenya berasa banget, kayak ada bumbu kacangnya gitu, dan ada sedikit manis-manisnya, gue suka banget. Kalau nggak pre-order, ini juga bisa langsung beli aja di sini, tapi mereka layaninnya setelah yang pre-order. Nah, beres makan gue masuk ke kamar mandinya ya. Ini seperti ini tampilannya, ada lampu-lampu di kacanya, airnya juga bisa air panas, air dingin, tapi agak susah mencetnya. Ada sabun juga, ada toilet paper, tuh ada tempat sampah. Terus ini ada blower angin di sini ya, di sebelah kanan bawah kacanya. Lalu ada nih semacam board untuk ganti popok bayi. Lalu ya seperti lavatory pada umumnya ya. Ada coat hook juga di belakang pintunya seperti ini. Dan ini POV buang air besar ketika di pesawat, kurang lebih seperti ini. Beres semuanya, gue langsung balik ke seat gue.
Hampir 6 jam terbang gak terasa udah mau mendarat di Denpasar nih. Nah jelang mendarat ini logbook yang gue kasih ke mereka dibalikin dengan entry baru. Akhirnya keisi lagi nih logbook gue dengan catatan penerbangan. Nah ini udah mulai kelihatan tuh dari jauh gitu ya, Bali pulaunya sudah mulai terlihat. Dan jelang mendarat ini dapat view yang bagus banget nih. Pesawatnya agak nukik sedikit, lalu kita dapat view yang menurut gue sih epic ya, karena enak banget, pleasing banget nih ngelihat ijo-ijo ditambah ada lautannya. Dan ya semakin dekat semakin kelihatan Bali, jadi semakin dekat untuk mendarat intinya. Nah sekarang silakan nonton full video pesawat Batik Air Malaysia OD 178 dari Melbourne menuju Denpasar, landing di Bandara Internasional Ngurah Rai. Silakan menonton. Ladies and gentlemen, we have landed at Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. The local time now is 11 minutes past 11 in the morning, and the temperature is 28 degrees Celsius. It is a safety requirement that you remain seated on the aircraft comes to a complete stop, and the seatbelt sign is switched off. Do be careful whenever you open the overhead compartment. Kindly ensure you do not leave any of the personal items behind. You may use mobile phones after the seatbelt sign is switched off. As a reminder, smoking in aircraft cabin and lavatories is strictly prohibited. On behalf of Captain Vijay Ren, Co-Pilot Muhammad Iswan, and the rest of the crew, we thank you for flying Batik Air Malaysia. We hope to see you again soon and have a pleasant day. Kepada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur
bakal berada di dalam pesawat. Terima kasih. Oke, waktunya keluar pesawat. Let's go. Nah, ini baru menyadari A330 konfigurasinya 333. Ayolah, sempit banget nih jalannya nih. Berusaha keluar. Let's go. Oke, sudah sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Dan tuh pesawat kami tadi, Batik A330. Oke sih, flightnya nggak ngaret-ngaret banget lah. Flightnya cuma 10 menit pas mendaratnya, lumayan. Oh, nih imigrasi ya. Kita ngurus imigrasi dulu. Tada. Nah, nih daftar-daftar negara yang perlu apa nih, visa on arrival ya. Tapi yang di highlight itu negara-negara ASEAN sepertinya. Nggak tahu deh apa. Dan ini bagian, iya akhir nih. Kita masuk ke yang bagian WNI. Masuk ke bagian Harus WNI ya. ngantri-ngantri. Nggak pakai ngantri banyak. Semoga enggak sih, nggak ada antrian ya kayaknya. Cakep nih. Tuh, kenapa merah? Gagal. Ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Tadi itu di imigrasi cepet banget, nggak sampai 5 menit. Tapi memang pas di istri gua itu ada isu di auto gate-nya. Ternyata isunya itu adalah karena istri gua game block tas kayak gini, dan mungkin warna tasnya tuh kontras. Jadi kalau kata orang imigrasinya tuh si sistemnya ngedetect kayak ada 2 orang. Terus dicoba pas tasnya diturunin, jangan di game block itu, langsung bisa, beneran langsung bisa. Jadi ya untungnya si imigrasi juga ngerti ya gimana caranya gitu. Dan ya pelajaran juga buat next ya, jangan sampai nge-game block tas kayak satu gini, karena nggak tahu sistemnya kayak gimana, tapi ya kebacanya jadi kayak 2 orang gitu dan nggak bisa go through si auto gate-nya gitu. Oke, ini lagi di belt nomor 6 menunggu bagasi. Kayaknya belum ada yang keluar. Dan ini ada 3 flight nih untuk belt 6 ini. Ada dari Sydney, Perth, dan Melbourne. Yang Sydney, Perth, Jetstar, yang Batik Air, Melbourne. Semuanya dari Australia guys. Ini emang Bali jadi pusat orang-orang Australia berlibur kali ya. Oke, jadi udah keluar. Tadi sempat ngurus email dulu, jadi nggak ngerekam di sana. Tapi ini sekarang udah jalan ke terminal domestik karena makanan yang menarik ternyata di terminal domestik ya. Ini gue langsung pesan Solaria Ifumi Seafood guys. Itu aja untuk trip hari ini. Alhamdulillah kami sudah selamat sampai di Denpasar. Nanti selanjutnya ada rencana ke Jakarta, mungkin akan coba bikin trip report lagi. Ya lihat nanti lah ya. Intinya sih begitu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.